Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Simeon dikatakan seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ketika Simeon melihat Yesus, ia mengatakan telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Simeon memiliki ketajaman batin untuk bisa mengungkapkan keselamatan yang akan dibawa oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita memang diharapkan bisa selalu merasakan sapaan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Apapun situasi hidup kita, apapun bentuk pengalaman yang sedang kita alami, entah itu kegembiraan, entah itu penderitaan, mampukah kita melihat bahwa Dia Allah Sang Immanuel yang berjalan bersama kita? Kadang kita harus jujur bahwa kadang kita tidak memiliki kepekaan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita terlalu sibuk dengan persoalan kita. Kita terlalu sibuk dengan pikiran dan pekerjaan kita masing-masing. Lalu kita lupa melihat bahwa Dia Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus, agar kita boleh memiliki kepekaan iman, melihat Allah dalam kehidupan kita, Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Maka mari Bapak Ibu, teruslah mendekatkan diri dengan Tuhan, dan teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang mengalami bencana alam dimanapun itu. Berkatilah mereka, berikan mereka rahmat kesabaran. Jauhkanlah mereka masing-masing dari keputusasaan. Biarlah di balik pengalaman ini Tuhan, mereka mampu melihat belas kasih dan kerahiman-Mu melalui saudara-saudari yang setia menolong dan membantu mereka. Dampingi mereka terus Tuhan, biarlah sukacita yang Kau bawa dari surga menjadi sukacita mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.